Sahabat, pada video sebelumnya saya telah sampaikan bahwa agar tanaman kelapa kopior kita dapat menghasilkan 100% buah kopior, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menanam bibit yang dikembangkan melalui teknik kultur embrio atau kultur jaringan. Dalam video berikut, saya akan melaporkan proses kultur embrio kelapa kopior jenis Ginjah yang dilakukan oleh Balai Penelitian Getas Salatiga. Selamat menonton. Halo sahabat, selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, Rumah Agronom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, sebelum kultur embrio dilakukan, kita perlu mempersiapkan sumber embrio, yaitu berupa buah kelapa kopior yang masih segar. Sebelumnya, buah kelapa dikupas dan seluruh sabut yang menempel di patok kelapa perlu dibersihkan. Setelah buah kelapa dikupas dan seluruh serabut yang menempel di permukaan patok kelapa dibersihkan, kemudian buah dibelah dan seluruh airnya dihilangkan. Buah kelapa jangan sampai terbuka untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Oleh sebab itu, setelah semua airnya hilang, buah kelapa yang telah dibelah tersebut segera diikat dengan tali karet agar tidak terbuka. Isolasi embrio. Pekerjaan selanjutnya adalah isolasi embrio yang dilakukan di dalam ruangan yang steril. Isolasi embrio dilakukan dengan dua tahapan, yaitu pertama mengambil embrio bersama kumpulan daging kelapa yang menyeliputinya dari buah kelapa yang sudah dibelah. Kemudian dilanjutkan memisahkan jaringan embrio dari daging buah yang menempel. Semua pekerjaan tersebut dilakukan di dalam cawan Petri yang steril. Pekerjaan isolasi embrio dilakukan dengan hati-hati agar jaringan embrio tidak rusak. Sahabat, yang nampak di video saat ini adalah tahapan isolasi embrio dari buah kelapa yang sudah dibelah dengan menggunakan alat khusus seperti sendok yang steril. Kemudian semua embrio yang sudah diambil dikumpulkan ke dalam cawan Petri. Tahapan selanjutnya adalah memisahkan jaringan embrio dari daging buah kelapa yang menyelimutinya. Pekerjaan isolasi embrio dari daging buah dilakukan dengan cara hati-hati agar jaringan embrio tidak rusak. Satu persatu kumpulan daging buah dibelah dengan pisau skalpel steril. Kemudian embrio dipisahkan untuk nantinya ditanam pada media khusus. Menanam embrio. Setelah embrio diisolasi atau dipisahkan dari daging buah kelapa, pekerjaan selanjutnya adalah menanam embrio pada media kultur yang telah dipersiapkan. Ada dua tahapan kultur embrio. Yang pertama, menanam embrio pada media yang mengandung zat pengatur tumbuh untuk tujuan induksi akar. Kemudian setelah terbentuk akar, embrio dipindahkan pada media yang mengandung zat pengatur tumbuh
untuk menumbuhkan tunas batang dan daun. Sahabat, kita berkenalan dengan seorang peneliti yang bertanggung jawab pada produksi bibit kelapa kopior dengan teknologi kultur embrio, yaitu Ibu Lestari Atmojo MSc. Selamat siang, Bu Lestari. Selamat siang, Pak. Tadi Ibu Lestari sedang melakukan apa? Yang pertama, ya, tanam embrio ya, dalam media, ya, media untuk kultur kelapa kopior. ya. Tadi yang pertama isolasi embrio ya, Embrio, ya. isolasi embrio. Setelah isolasi embrio, kalau langsung ditanam pada media. Ya, embrio diambil di dalam dari kelapa itu, Mhm. kemudian kita pisahkan dari dagingnya Mhm. di dalam petri tadi, Mhm. lalu kita tanam, dimasukkan ke dalam media. Oh, di media ya, seperti Ya, seperti ini ya, ya. seperti media tanam. Oke. Ya, bisa Mhm. embrionya, jadi karena kultur embrio, jadi yang diambil hanya embrionya saja. Embrionya ya. Ya. Ini satu embrio satu tabung. Media, ya. Oh, nggak bisa dipecah ya? Tidak bisa, tapi sepertinya bisa jadi kayaknya ada penelitian yang terkait bagaimana upaya agar bisa jadi dua gitu. Oh, gitu ya. Kita belum melakukan Oke, kalau itu bisa berhasil bagus sekali. Ya. Nah, selanjutnya Bu Tari, setelah kita tanam, kita kultur dari embrio ke media, langkah selanjutnya apa? Ya, setelah ini kan semua kita tanam di Mhm. dalam media. Ya. Nah, ini media harus kita inkubasi di ruang gelap. Oke. Ya, kita pindahkan Oke. di ruang gelap. Di ruangan gelap. Jadi ini. seharusnya memang ruang khusus gelap, tidak ada cahaya, Mhm. betul gelap. Tapi karena kita terbatas ruangannya, jadi kita modifikasi dengan kain hitam tebal seperti ini. Nah, ini beberapa Oh, ini sudah. ya ini yang Udah ya. ditutup. Nah, ini nanti kita masukkan lagi ke. Ini tujuannya di inkubasi di ruang gelap apa tujuannya? Ya, ini karena kita ingin memicu perakaran. Jadi untuk kenapa diinkubasi di ruang gelap? Karena untuk mengoptimalkan kerja hormon ausin, sehingga harapannya nanti perakaran segera terbentuk, dan nanti kalau perakaran sudah cukup terbentuk baik akar tunggal maupun serabut, nanti baru kita pindah ke media subkultur untuk memicu pertumbuhan tunasnya. Itu berapa lama itu untuk diinkubasi di Ya, diinkubasi Di di ruang gelap. ruang gelap ini sekitar 2-3 bulan. Jadi nanti sampai perakaran itu terbentuk seperti ini. Ada contoh yang bisa dilihat? Ini contoh ya. Ini Desember, Januari, ini berarti 2 bulan. Oh, 2 bulan sudah. Ya, Sudah. 2 bulan. Itu kok kayak dua Iya, apa ya? ini karena tabung besar kita bisa tanam untuk 2, tapi Oh, begitu 2. ya begitu ini kemudian tumbuh dan akar cukup banyak, kita nanti harus pindah ini. Oke, jadi rata-rata diinkubasi 2-3 bulan ya? 2-3 bulan hingga akar optimal. Iya. Setelah itu, setelah dipindah ke media yang lain, kemudian ditumbuhkan masih di ruang gelap. Setelah di ruang gelap, nanti kita akan pindah lagi, kita subkultur, pindah media baru, Ya. lalu kita pindah di ruang terang. Oh, ruang terang ya, Ya, seperti ini. seperti itu. Oke. Ini Ini ada beberapa yang sudah dipindah ya. Ini misalnya, ini jadi Ya. setelah diinduksi perakarannya, terus kemudian kita induksi tunasnya. Itu tunas sudah Ya, tumbuh jadi ya. ketika diletakkan di dalam ruang terang seperti ini dengan cahaya inframerah seperti ini, nanti dia akan terpicu tunasnya, dan nanti setelah optimal pertumbuhan tunas dan akarnya, setelah itu ada proses aklimatisasi. Nah, di inkubasi ini total waktu yang dibutuhkan dari ruang gelap dan ruang terang berapa lama? Gelap sekitar 2-3 bulan, nanti dipindah di ruang terang sama ya, sekitar 2-3 bulan. Jadi 6 bulan ya, 6 bulan. Setelah 6 bulan aklimatisasi. Aklimatisasi
sama sekitar 3 bulan. Jadi proses hingga pindah ke polybag sekitar 1 tahun. Oke, itu waktu yang cukup panjang sehingga sangat sesuai lah kalau harga bibit kelapa kopior yang berasal dari kultur embrio cukup mahal. Oke, terima kasih Bu Tari atas penjelasannya. Sukses. Sahabat, demikian tadi proses kultur embrio kelapa kopior yang dilakukan oleh Balai Penelitian Getas Salatiga. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebelum video ini saya akhiri, tolong bantu tekan like dan subscribe yang berada di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.